welcome back to my channel. Dan berjumpa lagi, masih bersama saya, Dimas Bray. Nah, untuk hari ini, tepatnya di pagi hari ini, saya lagi cari tempat kopi. Nah, jadi pagi hari ini saya pengen kopi, saya pengen cari tempat kafe kopi yang tepatnya berada di Handil, Muara Jawa. Nah, kebetulan kafe kopi ini belum lama buka ya, jadi masih terhitung baru. Jadi tepatnya di Handil ya. Jadi kebetulan juga yang punya ini teman saya. Kita ngopi aja di sana dan sekalian kita review tempat kafe kopinya seperti apa. Ikutin terus video ini ya. Ya, untuk lokasi kafenya sendiri itu tepatnya di Handil, Muara Jawa, Jalan Ayani, Handil 2 di dalam gang, jadi Gang Sahabat. Nah, sebentar lagi kita akan nyampe ke tempat lokasi kafenya, memasuki Gang Sahabat Handil 2. Di sebelah kiri ada Gang Sahabat, kita masuk. Jadi kafe ini unik ya. Biasanya kafe itu ada di pinggir-pinggir jalan besar, tapi ini berada di dalam sebuah gang kafenya. Sebenarnya udah beberapa kali lah saya sering ke kafe teman saya ini. Cukup ramai juga, baik di pagi, sore, sama malam ya. Nah, ini udah sampai sebelah kanan nih udah kafenya. Oke. Kita udah sampai ke lokasi kafe. Nah, ini dia. Ya oke, sekarang kita sudah sampai di cafe coffee, yaitu tepatnya di cafe Nerdzone. Langsung aja kita masuk dan kita langsung ketemu sama ownernya. Jadi ini masih jam 10 baru open ya. Ya bro, oh ini di ownernya bro. Jadi ini ownernya ya, dia sekaligus teman saya juga, namanya siapa kemarin ya? Rudi ya namanya Pak ya? Cinggaro. Ya Cinggaro. Gimana Pak usahanya? Oke. Jadi seperti ini ya teman-teman ya. Nah, kamu bisa lihat di sini suasana dari Cafe Nerdzone yang lokasinya di Handil 2, Jalan Ayani, di Gang Sahabat. Nanti kita ada sedikit tanya-tanya sama ownernya ini. Kita tanya semuanya. Oke bro? Oke, ya. Oke, jadi selamat pagi. Pagi bro. Pak Rudi. Jadi ini yang punya owner. Jangan Pak. Jangan Pak lagi ya. Om ya, Om Rudi. Jadi dia yang punya owner di Nerdzone ini. Jadi nanti kita tanya-tanya dulu. Tapi sebelum itu saya mau minta kopi yang dibuati oleh dia. Saya tadi sudah pesan. Jadi tolong Pak, kopi saya mana Pak? Oke. Tolong ya. Nah, jadi ini menu andalan saya, yaitu americano. Jadi dia kalau kesini pasti pesannya americano. Dia udah tahu pasti saya pesannya americano nggak panas, dingin. Karena dia simple sebenarnya, tapi rasanya ketat. Jadi saya senang yang simple, tapi rasanya itu wow gitu ya. Kayak apa tuh? Kayak apa yang kemarin tuh? Binomo, wow. Oke, mungkin langsung aja kita sedikit tanya-tanya ya ke Om Rudi ini. Jadi kita pengen tahu nih, untuk cafe kopi sendiri ini dibuka sejak kapan?
Nah kalau Nerd Zone ya, namanya Nerd Zone, cafe ini dibukanya itu tanggal 1 Maret tahun 2022. Nah ini sudah tanggal 27, jadi sudah berjalan 27 hari. Oh jadi istilahnya baru aja buka lah ya, Iya, jadi belum buka, terlalu lama. kalau bukanya itu belum sebulan nih, cuman kalau ngomongin pembangunan dan lain-lain sudah hampir lebih 2 tahun sih. Ya itu saya sudah tahu sendiri waktu itu memang pembangunan ini sampai saya bantuin untuk ngeliatin aja sebenarnya, ngeliatin. Dan buat minjem uang juga. Berbunganya 8% lah kalau bisa minjem uang. Iya. Oke, jadi memang kafe ini baru buka belum lama, jadi masih fresh. Jadi kalau teman-teman pengen kesini nongkrong, tempatnya juga asik sih sebenarnya. Baru lah. Baru ibaratnya ya. Nah terus, jadi ini kan namanya Nerd Zone tuh. Kalau Nerd Zone tuh artinya apa sih, istilah dari Nerd Zone sendiri kafe tersebut? Kalau kamu nerd itu artinya apa? Kalau Setahu saya tuh kutu buku ya. ya kutu buku, kalau di apa namanya, di avatar di HP kan kutu buku tuh biasanya. Tapi nerdnya itu bukan nerd bahasa Inggris, tapi nerdnya itu sebenarnya itu nerd, NERD itu singkatan nama saya sekeluarga. Jadi ada N, Nanin, Eka Eti, R Rudi Rini, D Desi sama Dika. Jadi itu singkatan. Jadi bukan nerd dalam bahasa Inggris itu tadi sebenarnya. Jadi itu singkatan nama satu keluarga gitu sih sebenarnya. Oh, jadi seperti itu teman-temannya. Jadi dalam nama Nerd Zone tuh ada sebuah istilah dari nama-nama keluarga dari yang ownernya ini. Jadi bukan nerd kutu buku ya, maksudnya itu nerd itu adalah singkatan sih sebenarnya. Cuman digabungin jadi kok Nerd Zone, ini zonanya sih itu aja sih sebenarnya. Iya, masalahnya kemarin sempat mau bikin rencana Chopper ID tuh ya. Chopper.id. Aku juga sudah follow Instagramnya Chopper ID, tapi nggak jadi diganti Nerd Zone. Iya, karena Cooper itu kan sebenarnya ada merek mobil tuh, mobil Inggris. Nah, takutnya kalau ini bisnis nanti mudah-mudahan ya berkembang karena namanya itu mirip atau sudah di royalti sama merek mobil, takutnya nanti kita kena bisa kena hak cipta lah, ya ibaratnya kayak dulu pernah tahu band Noah sampai Terpen kan, itu aja pecah aja bisa masalah gitu kan. Jadi itu aja, kita menghindari itu. Cuman Cooper tetap secara Instagram tetap ada sih, nggak tahu nanti dijadikan brand apa, cuman masih lah gitu. Oke, terus ini yang aku lihat nih dari logo Nerd Zone tuh. Ini teman-teman saya kasih lihat tuh logonya. Jadi logonya cukup unik. Itu kayak Nazi ya? Kayak model Nazi, atau ada istilah dari Dajjal gitu yang Illuminati. Gimana? Sebenarnya kalau itu sebenarnya gabungan antara N sama Z kalau diperhatikan. Jadi NZ digabung itu sebenarnya, bukan. Iya kalau bisa dibilang memang Nazi juga NZ juga sih, cuman bukan. Iya, NZ-nya itu ya Nerd Zone-nya itu sebenarnya. Jadi ada hubungan sama Illuminati. Kira aku dikasih lambang-lambang konspirasi. Biasanya kalau lambang-lambang konspirasi lebih laku dia. Kita kalau di sini konspirasinya lebih ke kucing sih kalau ada kucing. Jadi konspirasinya lebih ke konspirasi Chinese di sini. Jadi logonya itu ya teman-teman. Jadi logonya antara perpaduan hurufnya. Jadi itu sebenarnya cuman Nerd Zone N sama Z-nya aja digabung gitu aja sih. Jadi kemarin untuk pembuatan logo tuh seharga pembuatan logo halal yang MUI itu nggak yang pembuatan itu. Iya, jadi kita sempat proses berapa miliar gitu. Berapa miliar itu ya. Cukup luar biasa ya. Minum dong Amerikanya dong. Oke, tadi sudah aku minum ini. Terus ini lagi. Ini kan bagus nih untuk apanya nih bagus nih? Ruangan dari kafenya. Sebenarnya ngambil konsepnya itu konsep apa ya? Ini kan kayak bangunan yang setengah jadi gitu ya. Iya, jadi sebenarnya kalau anak-anak arsitek itu biasanya bilangnya ini unfinished. Jadi unfinished kan kalau bahasa Indonesianya memang belum jadi, nggak jadi. Nah, tapi nggak jadinya itu bukan sekedar nggak jadi. Kalau nggak jadi ya bata-bata aja. Tapi secara konsep sebenarnya itu di sini ini ngambilnya Inggris sih. Jadi London sih, UK. Jadi kayak unfinishednya dari UK, bukan Eropa ya. Kalau diperhatikan UK itu memang rata-rata bangunannya unfinished. Jadi umpamanya ditanya konsepnya sebenarnya Inggris. Nanti nextnya pasti perubahan-perubahan ini tetap di alurnya UK, London sih ngambil. Memang suka London, kota London itu aja sih. Tapi memang suasananya bagus seperti ini sih, unik jadinya. Ya berbeda sih. Ya dalam artian unfinished ya sebenarnya. Bukan maksudnya unfinished, masih ada batako atau pasir di dalam, soalnya udah rapi. Konsepnya bagus kok teman-teman. Untuk foto-foto pun bagus. Ini cocok lah untuk buat nongkrong juga. Terus ini
biasanya jam operasionalnya kafe ini dibuka dari jam berapa dan hari apa aja, atau ada hari libur untuk kafe ini? Kalau operasional gitu. Sementara ini nih sih bro, kita buka setiap hari, cuman kalau hari Jumat kita bukanya agak sore aja sih. Jadi Sabtu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis itu bukanya jam 10 sampai jam 12. Terus hari Jumat itu kita bukanya jam 5 sampai jam 12 juga. Nah kita biasanya closing ordernya, maksudnya terakhir order itu biasanya di jam 10 malam sih. Tapi bukanya sampai jam 12 itu aja sih. Gitu ya? Iya, buka setiap hari. Buka setiap hari lah ya, tapi ada jam-jam tertentunya. Biasanya saya di sini sering jam 5 sore, malam. Jam-jam ngopi lah. Jam-jam ngopi. Ini aja pagi karena kita kan mau review nih. Lagi segar-segarnya. Minum lagi kopi bro. Enak nggak? Kenapa? Enak nggak kopi? Sebenarnya enak, tapi lebih enak lagi kalau gratis sebenarnya. Aman aja bro. Aman. Nah terus teman-teman kan pasti pengen tahu juga menu-menu, yang pastinya menu tuh dari minuman pun kopi. Mungkin lebih kebanyakan orang pengen tahu dessert atau cemilannya. Biasanya apa aja sih? Kalau dessert cemilan itu kita ada khasnya sih. Kita ada. Nah itu yang pengen tahu kan, kalau soalnya kalau minuman biasanya udah biasa, pasti orang udah tahu minuman. Coffee shop ya, itu biasanya gitu-gitu aja. Nah ini kan pasti yang jadi ciri khas tuh biasanya dari snack-snacknya, dessertnya. Nah itu apa aja? Ya tapi kalau untuk minuman memang di sini mendominasinya kopi sih. Iya kopi. Ya, jadi lebih banyak kopi. Jadi kalau anak-anak yang kurang suka kopi biasanya bingung milihnya di sini. Nah kalau dessert itu karena kita memang lebih condongnya ke kopi, coffee shop itu kita yang manis-manis, ada red velvet, ada juga sama cake pie brownies. Nah itu aja sih khasnya yang sementara. Insya Allah bakal ready terus itu dua cake itu. Terus ada itu kalau yang manis-manis ya. Kalau yang asin-asin kita juga ada yang biasa lah, kentang goreng. Ada juga kita pom-pom. Nah cheese pom-pom nih kemungkinan cuman kalau di daerah kita ini cuman ada di sini, karena kita juga bikin sendiri, nggak beli, nggak frozen food gitu. Nah maksudnya jadi ada cheese pom-pom, kentang, sama churros. Nah churros nih kalau di kota sih banyak sih ya, kalau di sini kayaknya baru sini sih yang ready churros. Jadi ada 3 manis, 2 asin kalau di sini sih. Nah jadi dari menu-menu itu sebenarnya saya sudah pernah coba semua tuh, termasuk tadi malam apa? Churros, yang pom-pom tuh enak itu bro, pom-pom sama yang kue coklat tuh apa lagi teh? Pie brownies itu enak. Jadi teman-teman kalau kesini wajib coba lah. Untuk menunya oke lah, nggak nyesel. Buat pom-pomnya enak kan ya. Nah dan pom-pom itu memang bahannya premium. Jadi kita nggak beli frozen food, kita bikin sendiri kentangnya. Bahkan kentang kita tanam sendiri. Nah jadi ada satu special order. Kalau mau special order teman-teman bisa pesan tuh, namanya OTOT. Ada nggak sih OTOT ya? OTOT Batagor, tahu isi ya kan? Ada. Special order. Nggak ada itu, nggak ada. Jadi menu-menu dessertnya yang tadi disebutkan Om Rudi satu ini. Nah, terus nanti mungkin pertanyaan itu aja. Nanti kita akan cek atau kita tanya-tanya untuk alat-alat tempur yang ada di sini ya, termasuk toolsnya si coffee shop ini. Coffee shop ya, tetap ikuti terus video ini sampai selesai. Ngopi dulu. Oke, sebelum kita lanjut, ini kita mau makan dulu permen dari Qatar. Jadi ini dikasih sama chef dari Nerzon, si Dika. Kita makan dulu, gimana rasanya nih? Apa kita bisa jadi berbahasa Arab setelah makan permen ini? Enak. Ahlan wa sahlan. Karamel. Oh, karamel ternyata. Kira aku coklat. Enggak tahu, karamel itu coklat. Oke, Om. Jadi ini kayaknya gelap di sini sebentar. Kayaknya sini bagus nih. Nah, jadi teman-teman ini pengen tahu juga nih, apa lagi alat-alat yang ada di sini tuh di Nerzon, di kafe kopi kamu nih, apa aja? Terus, coba. Jadi di bar ini ada dua komposisi ya. Pertama di sini barnya tentang meat base. Jadi di sini mesin, jadi meat base. Yang sebelah sana itu manual. Kita lihat. Jadi ini untuk yang manual. Ya, jadi brunya ya. barnya terbagi dua ya.
Jadi yang di sana base, yang di sini manual lah. Oke. Kita ngomong base dulu ya. Oke. Yang pertama pakai setiap coffee shop biasanya sih ada mesin espresso mesin. Nah kebetulan ini espresso mesinnya mereknya Simonelli dari Italia, jenisnya Avia 2 Compact. Nah dan ini grindernya saya pakai Mazer espresso dari Italia juga ini. Nah jadi sistemnya ya pasti kopinya di grinder dulu, setelah itu dihaluskan, dimasukkan di porta dan kita pressure dengan air di mesin espresso ini. Nanti hasilnya di sini. Nah ini intinya mesin ini bikin espresso. Fungsinya bikin espresso pertama, yang kedua itu buat steam susu. Jadi steam susu tuh ini. Nah, Wah, canggih ya. steam susu ini gunanya dua. Pertama buat masak si susunya, kedua buat bikin foamnya. Jadi itu gunanya. Ya. Kalau foamnya dimasak dulu, itu kan masih lama kan. Nah ini jadi semprotannya ini gunanya dua buat masak. Jadi selain keluar uap, dia juga keluar hawa panasnya itu tadi. Terus, Jadi yang tadi kopi saya itu ya untuk americano bisa ya, jadi bikin itu ya. americano itu air panas dengan espresso aja. Jadi bisa pakai mesin ini dan kalau ngomongin mesin ini nih biasanya lebih ke cenderung kopi milk base, jadi kayak di cappuccino, kopi latte itu semuanya pakai mesin ini prosesnya. Tapi intinya sih sebenarnya bikin espressonya sih. Sip. Terus ada apa lagi nih? Oh ya, lanjut mungkin ke yang manual ya. Manual. Kalau manual tuh ya kita bikinnya nyeduh sendiri dan kopinya biasanya kalau di Nelson kita bisa pilih sendiri sih. Kayak gini nih ada Toraja Sapan. Kebanyakan mayoritas kopi Indonesia sih kalau saya. Jadi, nah di sini nanti bisa request tuh filternya. Nah filternya macam-macam. Ini ada filternya, ada drippernya ya, maksudnya dripper dari filternya ini ada ini V60. Kalita, ini VCC juga, ini web. Nah, nanti kita taruh filter tuh di sini. Ini setiap dripper itu ada filternya masing-masing. Nah, selain ini juga ada tuh di situ ada Aeropress. Oh ya, itu banyak tuh. Dan ini Translight. Ini sama ini masuknya di. Itu tuh buat apa tuh yang ini? Yang ini. Yang ini sebenarnya ya. Aku baru lihat itu soalnya. Ya, ini French press. Jadi biasanya kita nanti masukkan kopi bubuknya. Ini kayak ini sih, kayak tubruk. Jadi kita masukkan kopi bubuknya, terus kita tekan supaya ampasnya ke bawah. Jadi ini enak juga nih kalau buat di rumah atau teman-teman di kantor, di kerjaan biasanya banyak stok ini aja sih, nggak repot. Jadi buang aja terus ampasnya turun. Nah, bedanya kopi asli sama kopi nggak asli itu ada ampasnya. Biasanya kalau kopi saset nggak ada ampasnya. Ya. Memang dia memang bukan original. Nah, kalau kopi asli pasti ada ampasnya. Ampas ya. Terus ini apa? Ini ada buat kayak bartender gitu ya? Nah, ini sebelumnya memang pernah punya mocktail, cuman iya, mocktail. Di sini mocktailnya kita belum dapat. Buat. Berarti kedepannya ada menu mocktail nggak ini nanti? Iya pasti harus ada sih sebenarnya. Kita terbuka aja sih maksudnya. Kalau kita ke coffee shop kita juga tetap non coffee-nya ada. Kayak non coffee-nya gitu ya. Mantap. Terus apa lagi nih? Ini breeder, kalau ini kan banyak banget. Oh, ini yang jualan ada es unyil itu nggak di sini? Teman-teman nggak ada sih ya. Nah, ini buat filter. Kita juga nyediain kopi susu sih. Nah, kalau ini ampernya ya. Itu buat maluin orang yang kurang uangnya kali ya. Oh, bayar ngutang itu maluin aja sih sebenarnya. Nah, sementara itu dulu. Kalau buat kopi di bar ini cuma buat itu sih. Jadi ada milk base, ada di sini manual. Oke. Di sini juga kayaknya bisa take away ya, Om ya? Bisa. Ya, ini kulihat ada mesin press. Ya. Ini nih, gelasnya nih. Press Detra ya. Ya, jadi kalau teman-teman pengen bawa pulang kopi bisa juga. Nah, sebenarnya sudah kalau press gini ini sudah nggak terlalu, kalau di kota-kota tuh biasanya nggak terlalu dipakai karena biasanya cuma pakai tutup tap. Cuman saya mikirnya kalau banyak orang ini dipakai motor. Ya. Itu paling nyaman pakai press, jadi walaupun dia terguncang dia nggak akan tumpah. Jadi gitu aja sih. Tetap pertahankan press itu, Pak. Safety-nya lebih bagus, Pak. Lebih bagus, tapi prosesnya memang biasanya agak lama sih karena panasin dulu kan. Nggak apa-apa, kan teman-teman di sini juga kan sambil menunggu bisa foto-foto tuh. Oh iya, biasanya untuk update ya. Terus apa lagi ya? Kita punya. Buat
tools dari barnya untuk coffee shop sebenarnya itu aja sih. Itu aja. Oke, jadi teman-teman udah pada tahu kan untuk tools atau alat-alat, sini gelap loh. Nah, dari alat-alat dari cafe coffee dari Nerdzone ini ya teman-teman ya. Nah, jadi apa lagi ya? Kayaknya itu aja ya. Untuk tadi kulihat ada alat roasting di belakang ya. Oh, roasting juga ada tuh kita. Kebetulan. Ya. Ayo kita lihat roasting sendiri. Sambil lihat nih kokinya nih. Nah, ini yang ini kentang. Jadi kalau teman-teman ada yang live itu ini kokinya. Ini live. Dia adminnya Nerdzone juga. Adminnya Nerdzone yang langsung dari Qatar tadi ya. Iya. Dia bisa bahasa Arab nih. Oke, jadi ini teman-teman nih, ini mesin apa roastingnya ya? Ini jenis roasting. Ini kapasitasnya 1,5 kilo. Coba kita lihat. Jadi bisa goreng kopi 1,5 kilo. Jadi ini yang belum tahu ini untuk apa? Goreng kopi ya? Ya. Jadi gorengnya di dalam sebenarnya. Ini gorengnya di dalam. Kita masukin sini. Kalau suhunya udah sesuai, masukkan sini. Jadi keluar. Nah, jadi ini buat cooling sebenarnya. Kalau sering lihat di iklan-iklan kopi, nanti akan ada muter kan? Iya, betul. Nah, jadi proses cooling. Kalau proses gorengnya di dalam tabungnya. Goreng berarti dalam tabungnya ya. Di sini setelah 10 sampai 15 menit kita keluarkan. Nah, ini coolingnya tuh biasanya muter-muter tuh biasanya. Nanti lah kalau ada waktu syuting, waktu roasting juga kan? Iya roasting. Tapi bukan roasting orang ya? Bukan komika soalnya. Bukan komika, ini roasting kopi jadi teman-teman, bukan untuk roasting orang. Nah, jadi Nerdzone ini kopinya kita goreng sendiri, jadi aman lah ibaratnya kita dan kopi kita fresh karena kan goreng sendiri kan. Itu aja sih sebenarnya. Jadi prosesnya petani goreng terus ke bar tadi jadi bikin kopi. Nah, kopi itu yang kalian minum teman-teman. Nah, jadi semuanya serba fresh. Jadi kopi yang ada di Nerdzone ini fresh dan original. Ya original dan kalian wajib coba di sini deh ya. Harus sih. Kalau pecinta kopi ya harus nyoba dan paling kalau saya pribadi paling senang kalau ada yang mau belajar sih, pengen tahu itu lebih pengen mengeksplor kopi tadi, kopi Indonesia gitu, wah itu lebih menarik sih kalau ada customer yang kayak gitu biasanya. Jadi ini bagus nih. Jadi Om Rudi ini siap membantu teman-teman yang ingin belajar. Yang belajar sama-sama ngajarin ya. Kalau saya pribadi lebih enak kita diskusi. Terutama ini ya Om ya, lebih diprioritaskan ke cewek-cewek mungkin ya. Nah, iya cewek muda sih. Iya, cewek muda. Jadi kayak saya sebagai Om kan mengayomi ya. Jadi ya adik sendiri lah. Oke. Jadi bolehlah nanti undang saya juga ya. Kalau ada yang muda lagi bisa ke Om juga juga. Ini lebih muda. Kentang gorengnya di sini beda. Iya nih. Ini langsung diambil dari Qatar nih, Bro. Mahal gajinya nih. Chef Afrika nih. Chef Afrika. Qatar tapi dia Chef Afrika. Ya, jadi teman-teman udah tahu semua alat-alat yang ada di Nerdzone yang dipakai baik dari yang apa tadi ya, yang mesin espresso sama yang manual tadi, sama mesin roastingnya ya. Jadi itu teman-teman ya. Oke, tadi kita sudah keliling-keliling, kita sudah tanya-tanya ownernya, udah ngobrol-ngobrol, kita sudah lihat semua alat-alat yang ada di cafe Nerdzone ini ya. Nerdzone ini. Jadi teman-teman sudah tahu. Jadi apa lagi? Pokoknya teman-teman wajib coba deh di sini ke cafe Nerdzone ini karena tempatnya memang kalau dilihat bagus sebenarnya ya. Bukan beda. Coffee shop, tempat nongkrong juga enak dan memang unik sebenarnya karena cafe ini terletaknya di dalam gang. Biasanya kan kafe-kafe berada di pinggir jalan besar tuh ya kan. Kalau bahasa yang sekarang tuh hidden gem. Jadi kayak tersembunyi. Jadi permainan yang tersembunyi di situ. Itu ciri khasnya, itu uniknya dari cafe Nerdzone ini. Jadi seperti itu ya. Ya, makasih juga bro udah mampir ke Nerdzone dan semoga video ini bisa jadi informasi buat kalian juga yang mau kesini ataupun yang pengen belajar kopi bisa di channelnya si Dimas Bray ini karena memang dari dulu kita sudah sering bikin konten tentang kopi juga ya. Sebelum punya coffee shop kita juga udah sering bikin konten tentang kopi. Iya, kita numpang juga di kafenya orang gitu. Numpang sekarang alhamdulillah ada base campnya. Sekarang si Rudi ini udah punya
kafe tempat sendiri. Ya, kafe kopi sendiri. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Jadi buat teman-teman terutama yang cewek-cewek ya, kalau cowok tuh mungkin males ya. Jadi kalau cewek-cewek mau belajar kopi, mau minum kopi ya bisa ke sini sih ya. Kita ngobrol-ngobrol aja dulu gitu. Jadi ingat ya, para wanita, dia adalah guru yang terbaik. Jadi tenang aja. Iya, karena mengayomi ya. Mengayomi. Nggak cabul, aman. Nah lah, kita ini orangnya baik-baik ya, Reden. Ya. Jadi, oke, mungkin sekian dulu ya dari video ini. Dan tetap teman-teman jangan lupa untuk subscribe video ini. Subscribe channel ini, di komen video ini dan like-nya ya. Oke, sampai jumpa di. Jangan lupa share juga videonya. Oh iya, share, betul. Share di sosmednya supaya teman-teman tahu ya kan. Betul sekali. Kalau kontennya ini juga ada informasi yang menarik juga gitu. Ya, biar teman-teman juga tahu tempat ini, lokasinya ini. Oh ya, untuk alamatnya sorry tadi ya, kita pastikan lagi alamatnya di kafe inilah. Di Jalan Ahmad Yani, masuk di Gang Sahabat. Nah, kalau orang-orang bilang tuh Jalan MTS sekarang karena masuk sekolah MTS itu biasanya taunya gitu. Oke. Jadi sudah lihat videonya, terus sampai jumpa lagi di video-video saya selanjutnya. Wassalamualaikum, salam Dimas Bray. Oke.